Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya berada di halaman rumah warga ya, yang di bagian depan samping rumah di sini full dengan koleksi tanaman hias dan keadaannya juga pertumbuhannya ya di sini bagus banget, terlihat sekali subur-subur. Pastinya saya penasaran media tanam yang digunakan itu apa ya, karena tanaman hiasnya hampir semuanya ini tumbuh dengan sangat baik sekali, tidak hanya untuk aglonema, begonia, anthurium, dan keladi juga ya. Dan tanaman-tanaman hiasnya ini ditaruh di bagian selatan ya, selatan rumah. Dan saat ini ya sekitar jam 11, ini daerah ini belum terkena cahaya matahari, yang pastinya ya menjadikan untuk daun-daun dari tanaman hias aglonema bigcroy-nya di sini bagus-bagus banget ya. Dan sebenarnya saya juga terkadang bingung ya untuk jenis tanaman hias aglonema bigcroy khususnya ya. Ini ada yang bilang untuk jenis daun yang seperti ini ada yang masuk ke jenis bigcroy, ada yang lemon. Kemudian juga ada yang benar-benar mutasi pink yang bagus banget dengan daun yang kecil ya. Karena terkadang untuk penempatan terhadap tanaman hias, apalagi jenis tanaman hias aglonema, terkadang ketika tanaman hias aglonema bigcroy ini berada di tempat yang teduh, terkadang memang memiliki warna daun yang benar-benar pink. Namun ketika ditaruh pada daerah yang cukup terkena cahaya matahari, juga masih terkadang seperti ini ya. Dan di sini keadaan daunnya juga di sini bagus banget, karena di sini ada sekitar puluhan pot aglonema bigcroy yang keadaannya daunnya ini benar-benar cantik banget, hampir kayak tiap-tiap pada daunnya ini utuh ya, tidak ada sobekan-sobekan kemakan ulat. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya ya di sini sangat bermacam-macam ya, beraneka ragam. Dari ada calathea, kemudian juga ada aglonema klasik ini nitidum, ini juga cantik banget. Kemudian juga ada janda bolong, ini yang jenisnya itu yang Andansoni ya, bukan yang acuminata. Karena untuk jenis tanaman hias janda bolong yang acuminata, untuk ketebalan daunnya itu lebih tebal. Kemudian lubang-lubang pada bagian daunnya juga untuk acuminata itu lebih berantakan, tidak teratur seperti ini, kanan kiri seperti ini. Kemudian juga ada begonia keong, di sini juga bagus banget. Dan saya bakalan melihat ya beberapa media tanam yang digunakan, karena terbiasa untuk jenis tanaman hias begonia juga para sahabat Kembang Desa juga terkadang mengalami kesusahan ya dalam menanamnya. Dan di sini hanya menggunakan media tanam tanah tanpa menggunakan media campuran sekam ataupun pupuk kandang. Karena pada dasarnya jenis tanaman hias begonia ya itu hampir sama seperti peperomia. Ketika kita menggunakan media tanam yang menggunakan sekam ataupun pupuk kandang, itu biasanya pada bagian batang dari tanaman hias tersebut itu gampang sekali rusak, apalagi saat kita baru saja melakukan penanaman. Kemudian juga ada anthurium, ini juga terlihat rimbun dan bagus banget. Kemudian juga ada begonia, ada listada. Senang ya bisa ngelihat tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh dengan sebaik ini. Tidak hanya tanaman-tanaman hias yang berada di bawah ya, namun di bagian atas di sini juga ada beberapa tanaman hias gantung, seperti ada sukulen, kemudian juga ada terang bulan, ada terandan setia, ada lili Paris juga. Jadi keadaan rumah ini benar-benar terlihat sangat asri sekali dengan adanya tanaman-tanaman hias. Dan kemudian ini merupakan tanaman-tanaman hias yang berada di bagian teras rumah. Di sini juga ada beberapa tanaman hias kayak aglonema bigcroy. Di situ terdapat beberapa pot dengan ukuran yang sangat jumbo. Kemudian juga ada tanaman hias Divenbasia Silver Charlie. Kemudian juga di bagian sana itu ada tanaman hias, ada green sum ya. Kemudian juga ada red Sumatra. Keadaannya juga sangat bagus banget.
Untuk red sumateranya saya penasaran ya media tanam yang digunakan. Di sini ada pupuk kandangnya, kemudian juga ada sekamnya, kemudian tanah. Namun keadaannya memang cukup lembab ya. Dan keadaan batangnya juga terlihat segar sekali. Dan saya sangat menyukai ya, meskipun saya di rumah juga memiliki beberapa tanaman hias yang berada di sini ya. Seperti ada Aglonema biglory, kemudian juga ada Divenbasia Silver Charlie. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema butterfly, termasuk juga lipstick yang Siam Aurora. Namun ketika saya melihat tanaman-tanaman hias yang seperti ini, pertumbuhannya seperti ini sangat luar biasa sekali. Dan ini tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini menghadap ke arah barat. Namun sebenarnya daerah ini tidak begitu terkena cahaya matahari karena secara kebetulan di bagian depannya ya, ini terdapat rumah. Namun di sini juga antara tanaman hias Aglonema biglory-nya ya, ini warnanya benar-benar beda. Ini lebih cantik yang ini ya, karena dominan warna pinknya ini benar-benar bagus sekali. Dan saya bakalan cek ya media tanam yang digunakan. Dan di sini juga hebatnya ya, pada bagian batang-batangnya juga bersih seperti ini. Dan saya juga terkadang ya, ketika saya melihat tanaman hias dengan batang-batang yang seperti ini, saya itu sudah merasa gatal dan saya ingin sekali untuk memangkasnya ya, agar bisa kembali lagi terlihat segar tanaman tersebut. Saat kita meremajakan kan otomatis tanaman tersebut itu akan kembali bagus lagi, akan kembali rimbun lagi ya. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan, di sini ada sekam, ada pupuk kandang juga, namun keadaannya di sini cukup bantat. Sepertinya untuk awal penanaman ya, sepertinya untuk awal penanaman. Di sini awalnya hanya menggunakan media tanam tanah. Karena sebenarnya ketika kita baru saja melakukan penanaman ya, awal penanaman, ketika kita menggunakan media tanam tanah itu akan aman sekali ya pada batangnya, tidak mudah layu. Karena saat kita menggunakan sekam ataupun pupuk kandang, saat kita baru saja melakukan penanaman itu terkadang akan mengalami masalah pada bagian batang tanaman, entah itu membusuk pada bagian batangnya ataupun akarnya. Dan bagaimana juga cara sang pemilik untuk merawat tanaman hiasnya ya, karena memang terlihat sangat banyak sekali dan pertumbuhannya juga bagus banget. Dan saya kembali ke samping rumahnya ya, dengan melihat lagi tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Dan di sini saya juga memiliki tip untuk jenis tanaman hias jenis epicea ini ya. Ketika tanaman hias epicea ini sudah banyak yang bergelantungan seperti ini biasanya pada bagian atasnya ya, ini akan mulai kurus kering. Dan bagaimana caranya mengkreasikan tanaman hias ini dan agar tetap keadaannya tetap segar dan bagus. Di sini saya memiliki sedikit tip ya. Apabila di sini tidak mau dipangkas pada bagian sulur-sulur ini juga setidaknya wajib dilakukan penyiraman ya, penyiraman ataupun agar kondisi dari media tersebut itu tetap basah. Karena yang pastinya ketika tanaman hias yang sudah banyak sulurnya seperti ini, kemudian juga keadaan medianya kering, ini pasti gampang sekali untuk menjadi kering. Dan di sini ketika sudah seperti ini, saya lebih suka mengkreasikan yaitu memangkasnya pada bagian sulur ini ya, yang kemudian pada bagian tunas-tunas pada sulur ini bisa dilakukan penanaman kembali agar menjadikan keadaannya itu selalu segar ya. Ini bagus banget. Kemudian juga ada tanaman hias. Ini ya, ada lidah katak, kemudian juga ada kaktus yang Opuntia monacantha. Dan yang pastinya ya, untuk mendapatkan tanaman-tanaman hias ini bisa tumbuh dengan baik seperti ini, yang pastinya tidak lepas dengan adanya perawatan ya.
dengan adanya perawatan. Karena ketika kita tidak melakukan perawatan terhadap tanaman hias, yang pastinya ya tanaman hias tersebut itu dalam kondisi tidak bagus. Kalau kita biarkan saja, setidaknya kita perhatikan, kita bisa memberikan kasih sayang terhadap tanaman tersebut, itu pasti tanaman tersebut juga akan memberikan imbal balik ya, dengan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Kemudian di sini juga ada Aglonema klasik. Ini keren banget. Untuk koleksinya juga sebenarnya banyak banget. Tuh ya. Itu ada beberapa tanaman hias yang diliarkan ya. Ada anthurium, kemudian juga ada begonia, itu kayak moss carpet ya, namun bukan. Dan demikian review dari kembang desa ya. Beberapa jenis tanaman hias yang berada di teras rumah ini, dan penggunaan media tanamnya juga ya, yang setidaknya ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias, maka keadaannya pasti akan jauh lebih indah ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.